Lepaskan tanganmu. Ini adalah gadis dengan penglihatan yang buruk. Di matanya semuanya seperti ini. Itu sebabnya dia harus selalu melihat hal-hal seperti itu. Karena dia tidak bisa melihat dengan jelas, barang-barang di rumah selalu harus ditempatkan pada posisi yang tetap. Ketika dia di jalan, dia hanya berjalan di jalan yang sudah dikenalnya. Meski begitu, Yukiko masih sangat berhati-hati. Karena bagi penderita low vision, hal-hal kecil seperti kantong plastik pun membuat mereka merasa terkejut. Suatu hari, Yukiko sedang bergegas ke sekolah. Tanpa diduga, dia bertemu Morio yang berdiri di tengah jalan untuk orang buta. Karena tidak ada guiding block di jalan, dia harus mengambil jalan memutar. Tetapi dia terlambat. Permisi, bisakah kamu memberi jalan untukku? Apa? Aku ingin melewati jalan ini. Tidak bisakah kamu pergi jalan lain? Tapi ini jalan bagi orang buta. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan tanganmu. Aku menyuruhmu melepaskan tanganmu. Yukiko berpikir bahwa Morio ingin mencuri tongkatnya, jadi dia bereaksi sedikit kasar. Beberapa saat kemudian, teman-teman Morio mendengar tangisannya yang sakit. Yukiko mengira dia telah menyakiti seseorang. Jadi dia buru-buru duduk untuk memeriksa. Kamu tidak apa-apa. Karena dia tidak bisa melihat dengan jelas, Yukiko hanya bisa mendekatkan wajahnya ke Morio. Pada saat ini, Morio membeku. Apa yang orang ini lakukan? Dia dengan cepat mundur dan mendorongnya menjauh. Tapi keesokan harinya, Morio pergi ke tempat mereka berdua bertemu. Dia ingin pergi untuk berkenalan dengan Yukiko, tetapi Yukiko tidak dapat melihat Morio. Apakah aku salah? Setelah itu, Morio mengikutinya ke toko serba ada. Melihat Yukiko membeli kue dari jauh, Morio juga tidak sengaja tersenyum juga. Selama beberapa hari berikutnya, Morio sampai di tempat yang sama untuk menunggu Yukiko muncul. Dia menundukkan kepalanya untuk meminta maaf kepada Yukiko, dan kemudian, memperkenalkan dirinya. Nama lengkapnya adalah Kurokawa Morio. Di geng gangster, orang sering memanggilnya Black Panther. Dia tidak memiliki bakat lain selain bertarung. Untuk mempelajari tentang Yukiko, dia juga mencari dokumen tentang orang buta. Karena dia sangat mencintai Yukiko, Morio bahkan begadang beberapa malam untuk menulis surat cinta setebal 20 halaman. 20 halaman. Sudah lama sejak saya menulis banyak kata, itu menyakitkan tangan saya. Menulis banyak kata. Itu benar, oh aku sangat bodoh. Tulisannya sangat kecil, bagaimana Yukiko membacanya? Yukiko menganggap orang ini aneh. Apa yang orang ini lakukan? Suatu hari, sesuatu terjadi. Tongkat Yukiko tiba-tiba patah. Morio melihat itu, dan dengan cepat berlutut. Biarkan aku menggendongmu. Apa? Aku menolak, aku bukan anak kecil, itu memalukan. Tapi melihat antusiasme Morio, dia tidak menolak lagi. Yukiko membiarkan Morio membawanya ke toko kakaknya. Aduh, apa yang salah? Tidak ada, aku hanya tidak berpikir kamu seproaktif itu. Apa? Bagaimana menurutmu, kamu hanya pemandu jalan? Memandu? Begitu saja, Morio berubah menjadi pemandu Yukiko. Setelah Morio membawa Yukiko ke toko kakaknya dengan aman, Morio mengeluarkan surat cinta lagi. Kali ini, surat itu hanya 2 halaman. Yukiko mengambil surat itu dan mulai memiliki pandangan simpatik terhadap orang ini. Tapi surat cinta ini dengan cepat meninggalkan kesan di hatinya. Yukiko, ini berbahaya. Yukiko sedang menyeberang jalan utama. Lalu tiba-tiba sebuah truk bergegas. Yukiko, ini berbahaya. Orang ini menggunakan semua kekuatannya untuk mendorongnya menjauh. Karena itu, pemuda ini terluka dan kehilangan kemampuannya untuk bersaing. Baru sekarang Yukiko menyadari bahwa kecerobohannya menyebabkan cedera pada orang lain. Sejak saat itu, dia menerima dirinya sebagai orang buta. Setelah itu, dia juga secara bertahap menjadi tertutup. Karena dia tidak ingin orang lain terluka karena dia. Dia menyimpan semua surat itu di laci. Dan dengan sengaja menghindari Morio. Akhirnya, ketika dia pulang dari sekolah, kakak perempuan Yukiko melihat Morio sedang diselidiki oleh polisi lagi. Melihat adegan ini, kakak perempuannya juga menyarankan Yukiko untuk tidak mendekati orang seperti ini. Dan mengatakan preman tidak akan pernah mengubah kepribadian mereka. Yukiko? Morio, apa yang kamu lakukan? Sebelum Morio bisa menjelaskannya padanya, dia dipaksa masuk ke mobil polisi. Keesokan harinya, Yukiko melewati jalan yang sama lagi. Tapi dia tidak bisa melihat Morio lagi. Dia merasa sedikit sedih. Kemudian seorang teman Morio tiba-tiba muncul. Dan menjelaskan kepada Yukiko mengapa Morio diangkap oleh polisi.
Hari itu, melihat ekspresi tertekan Yukiko. Jadi Morio meminta bawahannya untuk memindahkan sepeda keluar dari jalan bagi orang buta. Tetapi dia baru saja memindahkan sepeda itu ketika pemilik sepeda itu muncul di waktu yang tepat. Dan mengira dia mencuri sepeda mereka. Mereka segera memanggil polisi. Untungnya, pada saat itu, seorang pejalan kaki yang baik hati membantunya bersaksi. Pada saat ini, Yukiko benar-benar merasakan hati Morio. Dia dengan cepat kembali ke rumah dan menemukan surat yang ditulis Morio. Dia membuka surat itu, hanya ada 3 kata yang ditulis dengan huruf yang sangat besar. Ini adalah cinta. Setelah mengetahui kebenarannya, dia dengan cepat pergi mencari Morio untuk meminta maaf padanya. Karena, dia tidak tahu kemana biasanya Morio pergi. Dia hanya bisa pergi ke tempat mereka berdua bertemu. Dan bertanya satu demi satu. Tetapi setelah waktu yang lama, dia masih tidak dapat menemukan berita tentang Morio. Pada saat ini, tiba-tiba seseorang perlahan mendekat dan duduk di samping Yukiko. Maaf, aku ingin bertanya tentang seseorang. Dia sangat tinggi, dia masih memiliki bekas luka di wajahnya. Tapi dia tidak terlihat menakutkan sama sekali. Dia hanya sedikit bodoh. Dan tidak tahu bagaimana berbicara sama sekali. Mendengar pujian Yukiko, Morio tidak bisa menahan air matanya. Apakah ini Morio? Ya, ini aku. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Maafkan saya. Setelah itu, Morio ingin membawa Yukiko ke suatu tempat. Ini adalah taman dengan bunga kuning mekar penuh. Alasan mengapa Morio memindahkan sepeda itu. Karena dia ingin membantu Yukiko sampai ke tempat ini sendirian. Meskipun mata Yukiko tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi indera penciumannya sangat tajam. Dan ini adalah sisi lain yang sangat hangat dari Yukiko. Gadis dengan penglihatan yang buruk. Dia tidak bisa melihat menu minuman dengan jelas. Jadi ketika dia memesan minuman di warung kafe. Karena dia tidak ingin mengganggu orang lain. Dia selalu hanya memesan satu minuman. Segelas teh lemon. Minum apa? Atau pilih es kopi? Tapi yang ini juga terlihat sangat keren. Morio sangat psikologis ketika dia bisa melihat pikiran Yukiko. Jadi dia sengaja mengatakan dengan keras minuman di menu. Dan dengan antusias memberitahu Yukiko bagaimana rasa setiap minuman itu berbeda. Smoothie pisang. Sudah lama sejak Yukiko begitu berani. Terima kasih banyak Morio. Setelah memasuki bioskop, Yukiko mengeluarkan headphone-nya. Saat film akan diputar. Aku akan meninggalkan popcorn di sini. Terima kasih, tapi mungkin aku akan tidak makannya. Sesuatu yang kecil dan bulat seperti ini. Jika itu jatuh, aku tidak bisa melihat untuk mengambilnya. Jadi aku tidak memakannya di luar rumah. Setelah itu, filmnya juga mulai diputar. Sementara Yukiko asyik menonton film, Morio tiba-tiba mengulurkan tangannya. Hati Yukiko sedikit panik. Apakah kemajuannya agak terlalu cepat? Tapi melihat lebih dekat, tangan Yukiko dipenuhi dengan popcorn. Jika kamu makan seperti ini, itu tidak akan jatuh. Yukiko berhati-hati dan mengambil sepotong popcorn untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Ini sangat lezat. Aduh, itu rasa popcorn. Karena dia buta, sudah lama dia tidak makan makanan ringan seperti ini. Untuk berterima kasih kepada Morio lagi, dia mendekati wajah Morio. Dan menyentuh bibirnya. Ya Tuhan. Aku belum siap. Yukiko sama. Silakan lakukan apapun yang kamu mau. Kamu juga harus makan popcorn. Terima kasih. Tidak seperti penampilannya yang garang, Morio sebenarnya sangat takut pada hantu. Dia menunjukkan ketakutan sepanjang film. Tapi dia masih berpura-pura berani dan memegang tangan Yukiko dengan erat. Ingin memberinya rasa aman. Tidak hanya itu, ketika Yukiko memilih minuman. Karena takut salah memilih, Morio sengaja mengingatkannya. Ah, gelombang-gelombang, bukan yang itu. Atau ini. Ah, gelombang-gelombang. Untuk memahami dunia tempat tinggal Yukiko. Morio bahkan mencoba untuk menutupi matanya. Baru saat itulah dia mengetahui bahwa dunia Yukiko benar-benar berbahaya. Misalnya, ketika berjalan di jalan, jika Anda tidak hati-hati, Anda akan menabrak apapun. Sakit banget. Bahkan tidak bisa menuangkan air ke dalam gelas. Sudah terbakar. Sama seperti itu, dia merasa bisa sedikit memahami apa yang sedang dialami Yukiko. Nyatanya, cinta selalu diungkapkan dalam hal terkecil. Pihak lain adalah orang biasa seperti orang lain. Tapi mereka menunjukkan pancaran yang sangat bersinar di matamu.